pertama, bagaimana cara mudah munculin ide ketika mendesain? Jadi cara munculin ide dalam desain. Jadi kan ide itu bentuk akhir dari konsep rancangan dalam pikiran yang digunakan untuk menciptakan sesuatu kan. Jadi sebenarnya ide itu memiliki komponen ya. Jadi komponen-komponen ini yang harus kita penuhin, yang harus kita susun buat munculin ide ini. Nah, gimana sih munculin komponen ini? Yang pertama, kita tuh harus tahu apa sih yang kita buat. Dan yang kedua, apa sih yang kita butuh itu. Nah, untuk menuhin itu, kita butuh stok namanya, stok pemikiran. Nah, jadi caranya itu, yang pertama, melihat sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dari saya tuh paling sering tiap hari di kamar mandi itu saya selalu lihat stok desain, stok flyer, logo dan semuanya. Jadi pas saya di kamar mandi sambil BAB saya lihat stok desain. Saya juga sambil di jalan nih, jalan-jalan, lihat banner, saya diam lihat gimana sih cara buatnya. Kayak kok bisa sih mereka tuh mikir buat ini. Jadi lama-kelamaan kita tuh punya stok sebenarnya. Secara nggak langsung setelah kita tahu apa sih yang kita mau buat, jadi tinggal kita tinggal kita cari apa sih yang kita butuh. Misalkan kita mau buat flyer sosmed, mau buat logo, mau buat poster, jadi kita tahu misalkan dia tentang alam, jadi kita nanti punya referensi tentang alam kalau kita udah sering lihat. Nah, nanti akan tiba-tiba muncul secara nggak langsung. Yang kedua, kita bisa munculin ide lewat browsing pas kita punya job itu. Jadi coba deh, misal suatu saat kalian punya job tentang alam, browsing alam desain. Jadi banyak nanti tiba-tiba akan muncul. Yang terpenting itu ya, yang kalian tuh cukup kalian tahu apa sih yang kalian mau buat dan apa yang kalian butuh untuk buat itu. Jadi nanti secara nggak langsung ide itu akan muncul. Itu guys. Guys, kita akan menuju ke pertanyaan kedua. Coba ceritakan pengalaman awal bisa suka sekali sama desain. Suka desain ya. Jadi pertama itu karena saya kagum. Karena ya bagus gitu. Pertama saya lihat orang desain itu bagus. Jadi waktu itu saya masih SMP, saya punya temen multimedia, dia sekarang di Jerman. Pertama tuh dia ngajarin Photoshop sih, manipulasi. Jadi berawal dari situ ternyata bagus loh yang dihasilin, sesuatu yang kayak hal baru yang kita lihat. Dari situ sih kagum. That's why kan orang kayak bilang lakuin sesuatu yang kita suka gitu, maka kita akan jadi ahli di bidang kita. Nah itu dah, itu sebenarnya berawal dari saya kagum. Semoga suatu saat nanti istri saya juga orang yang saya kagumi guys. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga ini, seberapa penting golden ratio dalam pembuatan logo? Golden ratio, jadi pertama kita harus paham dulu apa sih golden ratio ya. Jadi ya, sebenarnya golden ratio ini sering digunakan di matematika ya. Kalau dibilang itu komposisi emas gitu. Jadi dia bentuknya kayak siput gitu. Sebenarnya nggak cuma itu salah satunya. Jadi dia penting atau enggak 50-50 ya. Jadi golden ratio ini cuma salah satu teknik untuk membangun sesuatu. Bisa itu desain. Sebenarnya muka kita juga punya golden ratio. Sebenarnya gunanya itu biar yang kita bangun itu lebih rapi aja sih, lebih komposisi. Ini kalau kita expert pakai Ventool ya nggak usah. Nah itu kayak sesuatu yang membantu kita untuk membuat sesuatu yang lebih rapi aja sih, lebih presisi. Jadi itu balik lagi ke kita. Jadi dibilang penting, dibilang enggak juga enggak. Gitu. Pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan keempat ini, bagaimana cara tingkatkan kualitas desain agar terlihat mewah dan elegan? Yang paling mendasar itu see more, do more. Jadi
lihat banyak dan lakukan banyak. Jadi sebenarnya ya desain itu sebenarnya punya struktur sendiri ya. Jadi ada margin namanya, ada komposisi, itu termasuk golden ratio tadi. Jadi kebanyakan orang tuh nggak pakai struktur ini. Jadi sebenarnya desain itu sama kayak Makaos, dia punya margin biar dia rapi, dia punya komposisi biar dia rapi, dia juga punya karakter biar lebih bagus. Jadi nggak sembarangan. Sebenarnya kalau dijelasin panjang sih gimana dia terlihat elegan. Tapi yang terpenting dari kita membuat sesuatu itu tujuan dari kita buat itu. Pertama kalau kita misal buat flyer, yang pertama ya biar dia bisa menyampaikan informasi sejelas-jelasnya. Jadi misal kita atur dari typeface-nya, dari font-nya, gimana biar cepet, dari warnanya biar gampang dipahami. Sebenarnya itu lebih pentingnya ketimbang kita memperhatikan artistiknya. Sesuai sebenarnya gimana biar punya kita elegan. Lihat sebenarnya itu sih cara gampangnya, kita lihat yang kita anggap punya orang yang elegan, kita lihat sebanyak-banyaknya, kita juga lakuin, contohin punyanya sebanyak-banyaknya. Sebenarnya kita cuma perlu membangun standar tinggi-tingginya buat diri kita, baru hasil kita itu akan bagus. Itu karena ya kadang banyak nih desainer pemula itu kayak nganggap ternyata hasilnya bagus banget menurut dia, karena emang gitu, karena standarnya segitu. Jadi yang harusnya kita tingkatin itu standar kita dengan cara lihat sebanyak-banyaknya, lakukan sebanyak-banyaknya gitu. Oke, ini pertanyaan kelima. Jadi pertanyaan kelima ini, Kak, saya masih kesusahan dalam mendesain logo, ada solusi nggak? Terus harus kayak gimana? Sebenarnya desain logo itu sama kayak desain kebanyakannya. Mungkin bedanya di dia itu cuma butuh sedikit elemen aja sih. Jadi dua yang kita butuhin kalau kita desain logo itu. Saya contohkan, misal kita teknik nih sih ya, cara gimana sih, misal kalian punya job logo nih, misal kalian disuruh buatkan saya tempat belanja sayur, logo untuk tempat belanja sayur. Jadi ada dua, kita harus pisahin dulu. Jadi ada dua, tempat belanja dan sayur. Nah jadi yang pertama kita buat cari idenya pertama itu tempat belanja. Apa sih yang bisa ngegambarin tempat belanja ini secara simple, secara icon. Nah baru kita riset kayak, oh iya, tas menggambarkan belanja kan, atau troli menggambarkan belanja. Nah itu bisa kita pakai, nanti tinggal kita buat gimana dia simple dalam bentuk icon, dalam bentuk vektornya. Baru kita cari yang kedua, sayurnya gimana sih, apa sih yang ngegambarin sayur, brokoli kah, wortel kah, apapun itu kita buat iconnya. Nah itu yang kita satukan untuk jadi logo. Itu sih logo. Sebenarnya sama sih, kita cuma perlu tahu apa yang mau kita buat dan apa yang kita butuh. Gitu. Yang terpenting sering-sering lihat aja sih logo orang. Oke, kita menuju ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-6. Untuk pertanyaan ke-6, bagaimana cara menemukan taste dari desain kita? taste itu ada ya, khas. Khasnya kayak Rasa. sih khas kita itu ya, Iya. desain khas kita. Gampang sih, yang pertama bisa dengan cara planning. Jadi nanti kalau kita planning dari awal, kita akan pakai font sans serif. Ya tinggal konsistenin aja sih, pakai sans serif seterusnya. Dia akan jadi khas kita. Oh, dia nggak pernah pakai script, nggak pernah pakai serif kan, jadi khas kita. Itu cara pertama, planning. Kayak apa sih yang akan kita konsistenin. Yang kedua tuh buat desain sesuai standar kita. Jangan dengerin orang aja sih, itu udah khas kita. Karena kalau kita dengerin orang berarti itu khasnya orang. Yes. Jadi someday khas kita itu walaupun dia jelek tapi ke-upgrade, tapi itu standar kita ya, jadi khas kita. Jadi sebenarnya khas itu nggak kita buat sih sebenarnya, tapi kayak muncul sendiri. Gitu. Buat kalian yang baru belajar desain atau sedang belajar desain,
Desain itu cepat sekali kita pahami dan cepat sekali kita lupain. Yang perlu kalian lakukan hanya melakukannya tiap hari. Lihat desain sebanyak-banyaknya, praktikkan sebanyak-banyaknya. Dream, create, inspire. I love you guys. Bye-bye.